Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Perkenalkan, kami kelompok 12 kelas SD2 mata kuliah pengantar ilmu budaya. Jadi saya Mahardika Mustalfala. Saya Calvin Arianto. Saya Fauzan Nabil Lubis. Jadi dalam video ini kami telah melakukan wawancara dengan narasumber yang berlatar belakangkan sebagai mahasiswa urban yang tinggal di kota metropolitan Surabaya. Penasaran dengan videonya? Cek it out. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 12 SD2 PIB ingin mewawancarai saudara Radit untuk tugas PIB kami. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana pengaruh kota terhadap gaya hidup mahasiswa urban? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya kan juga berasal dari desa ya, terus gitu dari ini Surabaya yang notabene itu kota. Nah, untuk pendapat saya pribadi, yang pertama pastinya agak shock ya, agak kaget itu karena pastinya kehidupanku yang di desa dulu sama di Surabaya ini beda. Yang pertama dari segi orang-orangnya. Kalau orang-orang di desa itu kebanyakan orang-orangnya itu cenderung homogen dalam artian itu mulai dari agamanya, kemudian mata pelajaran juga hampir sama, terus sukunya juga sama lah, terus pola pikirnya juga ya mirip-mirip lah. Dulu di sekolah pun dari TK sampai SMA. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, pertanyaannya adalah apa saja hambatan dalam beradaptasi sebagai mahasiswa urban? Oke, tentunya hambatannya banyak tantangannya. Kan tadi aku kan dari desa ya, otomatis yang awalnya itu aku tuh hidupnya kayak biasa-biasa aja, sederhana, terus lingkungannya homogen. Sekarang di sini tuh pemikiranku bisa jadi lebih terbuka, bisa yang hidupnya tuh jadi apa ya, mengikuti gaya hidup kota juga dikit-dikit meskipun ya dengan hemat juga. Nah itu kemudian untuk tantangan sebagai anak dari desa di kota ini tuh adaptasinya cukup banyak. Yang pertama, aku tuh harus bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitarku. Kan di sekitarku ini kan banyak orang-orang yang beda-beda dalam artian itu mulai dari latar belakangnya, suku, agama dan sebagainya kan beda. Nggak sama kayak di desaku yang sama. Jadi aku harus bisa menyesuaikan diriku bagaimana aku tuh bisa menempatkan diri supaya bisa diterima oleh orang-orang yang beda ini. Sehingga nggak menimbulkan konflik gitu, nggak ada rasisme dan segala macam. Kemudian dari segi gaya hidup ya, kan kalau di desa seperti yang aku bilang tadi, kalau di desa kan meskipun kita nggak punya uang gitu, kita masih tetap bisa makan, mulai dari nyari di ladang atau di sawah, ataupun dari tetangga-tetangga yang ngasih itu banyak. Tapi kalau di sini tuh tantangannya adalah aku harus bisa menghemat uang satu, karena di sini aku juga nggak kerja, aku dikasih uang UPD itu juga dari orang tua. Aku tuh harus bisa menyesuaikan diri untuk mengelola uang bagaimana sekiranya cukup. Karena di sini tuh benar-benar hidup sendiri tuh, hidup mandiri yang kan orang kota tuh kan cenderung individualis ya. Kan kalau di sini tuh kalau kamu di kamar sendirian terus mati udah nggak ada yang tahu. Tapi kalau di desa itu bakal heboh gitu loh. Kalau sih tawaran itu, makanya harus bisa pintar mengatur keuangan gitu. Jadi untuk pertanyaan terakhir dari kelompok kami, bagaimana pendapatmu sebagai mahasiswa tentang menurunnya minat mahasiswa terhadap kebudayaan daerah? Budaya daerah, ya, budaya asalnya. Oke. Pertama seperti yang bilang tadi, mahasiswa yang dari desa kemudian pindah ke kota, pastinya ketemu teman-teman yang beragam ya, teman yang juga dari kota juga ada, terus teman-teman yang berasal dari desa juga ada. Nah tapi sebelum gitu, kalau di kota ini kan mestinya mereka akan cenderung bermain sama teman-teman yang berasal dari kota itu, karena yang tahu tempatnya anak-anak itu kan pasti yang sering ngajak teman juga, yang sering ngajak main pasti juga anak-anak yang dari kota itu, misalnya di menariknya Surabaya, otomatis yang sering ngajak, yang tahu tempat anak-anak Surabaya itu gitu. pasti orang-anak Surabaya dan itu pasti akan mempengaruhi gaya hidup si mahasiswa itu. Apalagi kalau sering makan bareng, pasti lama-kelamaan si anak itu pasti akan ikut hanyut ke dalam gaya hidup anak-anak Surabaya itu tadi. Nah karena pertemanan tadi kan sering ngumpul. Kan kebanyakan kalau anak-anak sekarang, apalagi kalau di kota itu kan pasti gaya hidupnya kan lebih mengikuti gaya-gaya yang modernisasi ya gitu. Nah otomatis kalau si anak itu tidak bisa misalnya nggak bisa mengatur diri kayak self management itu, pasti dia lanjut aja gitu tanpa memfilter mana yang baik mana yang buruk. Nah otomatis si anak itu tuh pasti akan lupa dengan kebudayaan aslinya.